Ada sebuah pondok pesantren yang beberapa hari terakhir ini lagi viral di daerah Kediri. Kenapa? Karena ada sebuah kasus yang sangat mencengangkan dan membuat masyarakat marah besar, di mana kasus tersebut melibatkan seorang anak muda yang meninggal dunia. Awalnya dikatakan anak tersebut meninggal karena terjatuh di kamar mandi. Tetapi setelah polisi mengungkap fakta, diduga anak tersebut meninggal dianiaya, teman-teman. Padahal kejadian ini terjadi di pondok pesantren. Dan pondok tersebut sempat menutup-nutupi kasus tersebut. Sehingga inilah yang akhirnya membuat masyarakat geram. Kenapa pondok pesantren yang seharusnya menjadi orang menimba ilmu, orang membangun karakter, tetapi bisa-bisa diduga terjadi kejadian yang sangat keji di tempat itu. Kita turut berduka cita atas kejadian ini, teman-teman. Jadi ini adalah kejadian yang menurut saya sangat-sangat menyedihkan. Apalagi seharusnya ini tidak terjadi, khususnya di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang ingin belajar, menimba ilmu, menimba karakter supaya jadi lebih baik. Tetapi malah terjadi hal-hal yang demikian. Pada awalnya, pemuda ini sebenarnya sudah merasa ketakutan. Pemuda ini disinyalir sudah mengirimkan pesan kepada orang tuanya agar segera menjemput dia, karena dia merasa terancam hidupnya saat itu. Dia merasa sangat ketakutan. Tapi orang tuanya pada saat itu mungkin lagi sibuk atau ada pertimbangan lain. Orang tuanya berusaha untuk meyakinkan anak ini bertahan sebentar lagi, bertahan sebentar lagi. Paling tidak sampai hari raya baru dia dijemput. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dan anaknya pun tidak lama kemudian meninggal dunia. Orang tua mau menyesal juga sudah percuma. Semua sudah kejadian. Walaupun hanya ada penyesalan, tetapi keadilan harus berdiri tegak seadil-adil. Awalnya, jenazah anak ini dibawa ke orang tuanya, ditutupi kain kafan. Orang tuanya sempat ingin membuka kain kafan tersebut, tetapi dilarang. Karena dianggap sudah disucikan. Tapi orang tuanya curiga, kenapa ada banyak darah di keranda saat itu. Ketika kainnya dibuka, dan betul saja, diduga banyak bekas-bekas luka. Yang diduga itu adalah luka dari penganiayaan. Baik itu beberapa disinyalir ada seperti jerat di leher, dan juga ada sulutan puntung rokok yang saya baca dari beberapa artikel berita di sosial media dan juga di website-website berita ya teman-teman, kalian bisa ngeliat. Sedih banget orang tuanya saat itu dan akhirnya melaporkan hal ini ke kepolisian. Dan kepolisian meyakini bahwa terjadi penganiayaan yang diduga terjadi sebelum anak ini meninggal dunia. Jadi bisa kita simpulkan kemungkinan besar anak ini diduga meninggal dunia karena dianiaya oleh rekan-rekannya di pondok pesantren tersebut. Yang sangat menyedihkan, kenapa pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat untuk orang belajar, tempat orang-orang berilmu, tempat orang-orang untuk membangun karakter, dilandasi dengan ilmu-ilmu agama, kenapa malah jadi tempat yang sebrutal itu? Meskipun kita tidak bisa menjudge semua pondok pesantren seperti itu, kita juga tidak bisa menjudge semua orang yang ada di pondok pesantren yang bersangkutan ini mempunyai karakter yang jelek. Tidak, teman-teman. Saya yakin itu hanya segelintir orang. Tetapi kenapa pihak pondok pesantren menutup-nutupi kejadian ini? Kalau misalnya kita ingin berbuat benar, walaupun ada salah di kita sekalipun, ada salah di anak-anak didik kita sekalipun, kita tidak selayaknya menutupi kebenaran, teman-teman. Itulah yang sangat disayangkan, apalagi orang tuanya juga sempat cerita bahwa setelah beberapa hari dari kejadian, tidak ada satupun dari pihak pondok pesantren yang
meminta maaf atau klarifikasi kepada kedua orang tuanya. Hal inilah yang akhirnya membuat publik tambah geram kepada pondok pesantren tersebut. Kenapa ini harus ditutup-tutupi? Karena ini adalah kejadian yang sangat besar. Sedih rasanya melihat seorang anak ketakutan. Takut diintimidasi, takut disakiti, takut dianiaya. Di tempat yang seharusnya itu menjadi tempat yang teraman dia buat belajar. Ini sungguh kejadian yang sangat seharusnya jangan sampai terjadi. Bayangkan kalau misalnya kalian punya saudara, punya anak yang ditaruh di pondok pesantren dan diperlakukan seperti itu. Bagaimana perasaan kalian? Pasti kalian akan sedih, pasti kalian akan sebel. Dan tidak mungkin kalian tidak akan benci, teman-teman. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Pasti kalau waktu bisa diulang kembali, orang tuanya pasti akan detik itu juga menjemput anaknya. Tetapi bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur sekali lagi. Dia sudah tidak ada. Dan dia meninggalkan penyesalan yang sangat mendalam. Bahkan bisa jadi penyesalan seumur hidup. Bagi orang tua di luar sana, kalau kalian merasa bahwa anak kalian terancam, sesibuk apapun kalian, sesulit apapun kondisi kalian saat ini, kalian harus yakin dengan anak kalian. Kalian harus percaya, karena anak kalian adalah orang yang paling tahu kondisi di lingkungannya saat itu. Kita tidak ingin terjadi hal-hal demikian kepada keluarga kita. Dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Khususnya bagi orang-orang yang di luar sana masih suka menganiaya, masih suka melakukan hal-hal seperti itu demi kesenangan atau demi hal-hal yang tidak penting. Demi rasa sakit hati, meluapkan emosi dengan menyakiti orang lain. Bayangkan kalau itu keluarga kalian sendiri. Kalian ngerasa sakit nggak tuh? Bayangkan kalau itu adik kalian. Bayangkan kalau itu nanti anak kalian di masa depan. Kalian perlakukan seperti itu. Kalian aniaya. Sampai dia ketakutan, sampai dia akhirnya meninggal. Orang tuanya sampai sedih. Bayangkan perasaan orang tuanya yang ingin anaknya pinter, ingin anaknya berbudi luhur, ingin anaknya mengerti agama, ingin anaknya memiliki karakter akhlak yang baik, disekolahkan jauh-jauh ke pesantren. Tetapi akhirnya harus merenggang nyawa. Bayangkan kalau misalnya kalian di posisi sebagai orang tuanya. Tega kalian melakukan hal seperti itu. Ini adalah perbuatan yang sangat keji menurut saya. Dan saya berharap semoga di waktu-waktu yang akan datang ini nggak pernah lagi terjadi. Di pondok pesantren manapun, bahkan di sekolah juga. Jangan sampai ada lagi bully membuli. Bully tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan manapun, bahkan di lingkungan apapun. Jangan sampai bullying itu terjadi. Bullying is not fun. Bullying bukan hal yang menyenangkan. Itu hanya sesaat. Saya bisa sampaikan, kalaupun kalian senang karena bullying, itu hanya sesaat. Tetapi pada akhirnya, kalian akan kena batunya. Kalian akan merasakan penyesalan seumur hidup kalian. Memori itu akan nancep di otak kalian dan kalian akan merasa menyesal telah melakukan hal-hal yang bodoh selama ini. Jadi kalau misalnya kalian masih muda saat ini, kalian berpikir untuk berada di lingkungan yang bullying, dan kalian ingin ikut-ikutan melakukan hal tersebut, coba pikir lagi sekali lagi. Kalian punya saudara, kalian punya orang tua, kalian punya orang-orang yang sayang sama kalian. Mau kalian kehilangan masa depan, mau kalian dipenjara, cuma gara-gara hal yang konyol seperti itu. Sedih sekali rasanya ada kejadian seperti ini ya teman-teman. Dan saya harapkan ini di masa depan benar-benar tidak lagi terjadi.
kita sangat mengecam hal-hal seperti ini terjadi di negara kita tercinta. Dan saya harap semua anak muda memiliki cara pola pikir yang sama untuk bisa saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Tidak ada gunanya bullying. Tidak ada gunanya menyakiti sesama. Saya harap ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran, dan saya harap kasus ini bisa terbuka seterbuka-bukanya. Pondok pesantren juga bisa mengakui kesalahannya dan minta maaf ke orang tuanya. Pelaku semua bisa tertangkap dan diadili seadil-adilnya. Kita sangat tidak terima apabila ada kejadian seperti ini menimpa salah satu keluarga kita. Oleh sebab itu, saya berharap kasus ini bisa terselesaikan dengan cepat dan semua bisa bertanggung jawab atas setiap perbuatannya masing-masing. Sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kalau kalian punya opini lain, silahkan tuliskan komentar di kolom di bawah. Saya Joshua Fian, sampai jumpa lagi.